Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Di sini, Ibu akan memberikan studi kasus terkait dengan wesel jangka panjang. Jadi kita memperdalam lagi wesel jangka panjang. Di sini ada studi kasus mengenai PT Putra Mandiri yang meminjam uang sebesar 120 juta yang dibayarkan dengan promes berbunga 10% dan akan dilunasi dengan 6 kali angsuran tahunan. Nah, jurnal yang dibuat oleh PT Mandiri pertama itu jurnal tanggal 31 Januarinya. Ingat, jurnal tanggal 31 meminjam uang, berarti kita terima uang atau tidak? Terima ya. Kalau terima uang, berarti posisi kas berada di sebelah debit. Terima uang disebabkan karena meminjam, berarti utang akunnya. Utang kalau bertambah berada di sebelah kredit, betul. Jadi, jurnal yang dibuat oleh PT Putra Mandiri pada tanggal 31 Januari bisa kalian lihat bahwa debitnya itu adalah kas, kreditnya adalah utang wesel. Seperti ini jurnalnya. Jangan lupa setiap ada jurnal di bawahnya ada keterangan untuk mencatat penarikan pinjaman dengan promes. Langkah selanjutnya adalah di sini dilihat yang dibayarkan dengan promes berbunga 10 kali. Ini adalah uang ketika kita terima. Walaupun di sini meminjam berarti utang ya. Nah, bagaimana cara kita membayar angsurannya? Nah, angsuran itu ada dua macam. Dua cara menentukan besarnya angsuran. Yang pertama itu jumlah angsuran tidak sama besar. Ingat ya, angsuran itu terdiri dari jumlah angsuran pokok pinjaman dan jumlah angsuran bunga. Yang kedua, itu jumlah angsuran sama besar. Kita pakai cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu jumlah angsuran tidak sama besar. Oke, jumlah angsuran tidak sama besar, kita akan buat di sini. Untuk soal nomor pertama pada tanggal 31 Januari 2017 ya, meminjam 120 juta. Ingat, ditulis di sini yaitu pinjaman sebesar 100 ya, jangan lupa di sini tulis 120 juta ya. Pinjamannya 120 juta. Kita akan menghitung angsuran menggunakan rumus yang pertama, jumlah angsuran tidak sama besar. Itu rumusnya seperti ini. Kita menghitung tahun pertama angsurannya itu tahun 2018. Ingat, pinjamnya kan tahun 2000 di sini ya, pinjamnya tahun 2017. Otomatis kita akan membayarnya lagi 31 Januari 2018. Tahun pertama, ingat, yang kita hitung adalah angsuran pokok terlebih dahulu. Angsuran pokok didapatkan dari mana? Ingat, pinjamannya kita kan 120 juta, ini kurang 01 ya, 120 juta. Nah, 120 juta di sini ya, kita bagikan dengan 6 kali angsuran tadi. Di sini berarti 6 ya. 120 juta kali dibagi 6. Itu sama dengan berapa? Coba 120 dibagi 6. Nah, 20 juta ini adalah angsuran pokok kita. Setelah kita buat angsuran pokok, kita buat angsuran bunga. Angsuran bunganya berapa persen? Coba dicek. Bunganya itu adalah 10%, maka dihitung 120 ya, sama dengan 120 juta dikalikan dengan 10%. Ini caranya, cara menghitung angsuran bunga ya. Itu hasilnya berapa? 120 dikalikan dengan 10%, hasilnya adalah 12 juta. Oke, maka untuk angsuran pertama itu di sini ya, kalian bisa menulis angsuran pertama atau angsuran tahun pertama. Di sini bisa melihat 20 juta ditambah dengan 12 juta. Jadi 32 juta. Begitu, sampai di sini paham anak-anak? Oke, Ibu yakin kalian sudah paham ya. Ini cara membuat atau cara menghitung angsurannya. Dengan rumus tadi, jumlah angsuran tidak sama besar. Kenapa kok tidak sama besar? Ini kan 32 juta angsuran di tahun pertama. Untuk jurnalnya, ayo kita buat jurnalnya. Ingat, jurnalnya itu tanggal 31 Januari tahun 2019. Oke. Jurnalnya itu berarti, ingat, bayar berarti kasnya berada di sebelah debit.
kita bayar utang, berarti utang weselnya di sebelah debit. Kemudian ada beban bunga yang harus kita bayar, ya, kasnya berada di sebelah kredit. Sebesar berapa kas di sebelah kredit? Oh, ternyata kasnya itu 32 juta. Ya, kasnya 32 juta. Utang weselnya berapa? Tadi kita sudah menghitung. Ini angsuran pokok itu utangnya kita 20 juta. Beban bunga didapat dengan ada angsuran bunga 12 juta. 20 tambah 12 32. Kas yang kita keluarkan 32 juta. Ini adalah jurnal tanggal 31 Januari. Oke, sampai sini paham? Ibu yakin kalian paham ya. Kemudian kita menghitung tahun kedua, yaitu tahun 2019. Oke, tadi kan ini di tahun 2017 ya. Berarti tahun kedua itu tahun 2019 ya. Oke. Tahun 2019 sama kita menghitungnya seperti ini. Angsuran pokoknya berapa? Itu 120 dibagi dengan periodenya, yaitu 6. Ya, 6 itu sama dengan, ya, sama menghitungnya. Kalau angsuran pokok sama ya, membedakan adalah bunganya 20. Kemudian untuk angsuran bunga itu ada, yaitu tadi kan sudah kepotong 20 juta, otomatis 120 pinjaman kita sudah dikurangi dengan 20 juta, maka pengalinya adalah tinggal 100 juta kalikan dengan 10%, jangan lupa ya, ini dikalikan kemudian sama dengan 100 juta dikalikan dengan 10%, hasilnya adalah 10 juta. Oke, setelah ini kita buat coba dijumlah, 20 ditambah 10 hasilnya adalah 30 juta. 30 juta ini adalah angsuran angsuran tahun kedua tanggal 31 Januari. Maka jurnalnya sama, isinya itu adalah utang sama kas utang, ya, karena kita bayar hutang ya. Ini bukan 31 Januari, ini 31 Januari 2019, betul. Mohon maaf, ini 31 Januari 2018 ya anak-anak ya. Sama utang ya, di sebelah debit karena kita bayar hutang maka utang berkurang, kita otomatis bayar bunga, bukan bertambah ya. Kasnya berkurang sebesar 30 juta. Jadi sampai di sini paham. Untuk rumus yang pertama itu angsuran tidak sama besar, tadi disebutkan ya. Angsuran tidak sama besar tadi di tahun pertama itu angsurannya 32 juta, di tahun kedua itu 30 juta. Oke, hanya dua contoh ini yang bisa Ibu berikan. Semoga kalian paham. Jadi ada dua ya, jumlah angsuran tidak sama besar. Ini tahun pertama 32 juta, tahun kedua 30 juta. Oke, untuk yang nomor 2 nanti akan Ibu buatkan videonya. Untuk yang pertama sampai di sini dulu. Salam sehat, salam semangat. Tetap belajar dengan giat ya. Semoga kalian paham dengan materinya Ibu. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.